Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Andika, NIM 2523043. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi sistem bus, yaitunya definisi dan juga fungsi dari sistem bus. Apa yang dikatakan dengan sistem bus itu? Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen di dalam komputer, seperti CPU, memori, dan juga perangkat I/O atau input dan juga output. Nah, tadi merupakan pengertian bus. Selanjutnya, apa yang dikatakan dengan sistem bus itu? Sistem bus itu adalah konsep yang lebih spesifik dari bus. Sistem bus adalah kumpulan bus yang termasuk bus data, bus alamat, dan juga bus kontrol. Nah, yang dikatakan sebagai bus data ini adalah bus yang membawa data antara prosesor, memori, dan periferal. Dan yang dikatakan dengan bus alamat ini adalah yang menentukan lokasi memori untuk data yang akan ditransfer. Selanjutnya adalah bus kontrol. Bus kontrol adalah yang akan membawa sinyal, kontrol, dan waktu untuk mengelola berbagai fungsi dari seluruh sistem. Nah, sifat penting dan merupakan syarat utama dari bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Nah, secara sederhananya, yang dikatakan dengan bus ialah istilah umum untuk jalur komunikasi di dalam komputer. Sedangkan sistem bus merujuk pada struktur khusus yang terdiri dari beberapa bus yang saling bekerja sama untuk menghubungkan komponen utama sistem komputer seperti CPU dan juga memori utama. Selanjutnya, di dalam sistem bus ada yang dikatakan sebagai struktur interkoneksi. Nah, ini gambar dari interkoneksi. Nah, dari gambar interkoneksi ini yang akan diperlukan oleh perangkat komputer seperti CPU, memori, dan juga perangkat input-output, ada juga jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis struktur interkoneksi ada 5, yaitu memori ke CPU, CPU ke memori, input-output ke CPU, ataupun sebaliknya, dan yang terakhir adalah input-output ke memori atau yang bisa dikatakan sebagai DMA. Nah, memori ke CPU ini artinya CPU membaca data atau instruksi yang berasal dari memori. Selanjutnya CPU ke memori ini artinya ialah CPU menyimpan atau menulis data ke dalam memori. Yang ketiga adalah input-output ke CPU. Artinya ialah CPU membaca dari perangkat periferal melalui modul input atau output. Yang keempat adalah CPU ke input-output. Artinya ialah CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input dan juga output. Nah, yang terakhir adalah input-output ke memori ataupun memori ke input-output yang biasa disebut dengan DMA atau Direct Memory Access, yang dimana perangkat input-output dapat berkomunikasi langsung dengan memori tanpa harus melalui CPU. Ini mempercepat transfer data dan mengurangi beban kerja dari CPU. Nah, yang dikatakan struktur interkoneksi itu ialah komputer tersusun atas komponen-komponen
atau modul-modul CPU, memori, dan perangkat input-output yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul inilah yang disebut dengan struktur interkoneksi. Selanjutnya adalah struktur bus atau yang membangun dari sebuah sistem bus itu. Terdapat 3. Yang pertama adalah saluran data atau data bus. Adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Yang kedua adalah saluran alamat atau address bus. Digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Yang ketiga adalah saluran kontrol bus. Digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Nah, kita masuk kepada fungsi-fungsi dari setiap bus. Yang pertama, kita akan membahas fungsi dari data bus dulu, yaitu berfungsi untuk mentransfer data, membawa data, dan dari dan ke perangkat atau periferal. Selanjutnya, data ditransmisikan dalam 2 arah, yaitu dari CPU atau mikroprosesor ke unit memori atau modul input-output, maupun sebaliknya. Itu yang dikatakan sebagai 2 arah. Nah, data bus ini semakin besar atau lebar bus, maka semakin besar pula data yang dapat ditransfer dalam sekali waktu. Yang masuk kedua adalah control bus. Control bus akan mengatur penggunaan data bus dan address bus dengan menggunakan 2 signal, yaitu timing signal dan juga command signal. Nah, timing signal ini akan berfungsi menentukan data dan address yang akan digunakan. Sementara command signal akan menentukan proses atau tindakan apa yang harus dilakukan. Fungsi dari control bus ini antara lain ya untuk menyinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data. Yaitu selanjutnya untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis ataupun untuk dibaca. Yang ketiga adalah address bus. Fungsinya antara lain ialah membawa informasi untuk mengetahui lokasi suatu perangkat atau periferal. Yang kedua, untuk memilih lokasi memori atau port yang akan ditulis ataupun dibaca. Yang ketiga, untuk menentukan rute data, bersumber dari mana, dan tujuannya kemana. Nah, address bus ini bersifat searah. CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan periferal mana yang akan dituju. Contohnya, memori mana yang dituju atau perangkat input-output mana yang akan dituju. Semakin besar bus alamat, semakin banyak juga range lokasi yang dapat dialamati. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai pengertian bus dan juga fungsi bus. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.